Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rusdi Syarif. Apakah sekarang penerbangan sudah tidak pakai lagi tes PCR? Terus saksikan. Baiklah sahabat dan penonton sekalian, apa kabar? Semoga kita selalu sehat, selalu diberikan rezeki yang melimpah, urusan kita semakin dimudahkan, dan yang belum dapat pekerjaan saya doakan mudah-mudahan segera dapat pekerjaan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi di sini satu pertanyaan yang saya pun sebenarnya terkejut dengan pertanyaan itu. Yang mana lebih kurang begini pertanyaannya, apakah sekarang ini syarat penerbangan sudah tidak dipakai lagi tes PCR? Ya, sebenarnya ada syarat penerbangan yang tidak pakai tes PCR. Tapi untuk kategori yang mana? Ini yang perlu kita tahu. Kadang kita mungkin sudah terlalu banyak dapat informasi dari sana dari sini, atau mungkin karena kita sudah terlalu banyak informasi jadi susah untuk membedakan, oh ini untuk syarat yang mana, oh ini untuk syarat yang mana, ya seperti itu ya. Jadi sebaiknya kalau sudah mendapat terlalu banyak informasi sebaiknya ditulis, takut nanti informasinya bercampur-campur. Jadi begini, berkenaan dengan tes PCR ini memang ada syarat penerbangan yang tidak menggunakan tes PCR lagi, tapi untuk kategori yang mana? Jadi di sini supaya kita lebih memahaminya, saya akan membagi kategorinya kepada 3 bagian. Yang pertama penerbangan internasional, yang kedua penerbangan domestik yang ada di negara kita Indonesia, dan itu hanya untuk Pulau Jawa dan Bali. Ini untuk kategori 2. Dan kategori 3 ini juga penerbangan domestik di negara kita Indonesia, tapi penerbangannya di luar Pulau Jawa dan Bali. Jadi 3 kategori ini ya. Pertama penerbangan internasional, yang kedua domestik hanya untuk dalam Pulau Jawa dan Bali, dan yang ketiga juga domestik tapi di luar Pulau Jawa dan Bali. Jadi saya mulai daripada yang pertama, untuk penerbangan internasional. Informasi yang saat ini itu adalah masih menjadi suatu kewajiban. Kita harus tes PCR. Bahkan bagi yang tidak ada tes PCR ini tidak bisa naik pesawat. Walaupun kita punya syarat itu lengkap semua, tidak ada yang tinggal, paspornya dengan permitnya masih hidup dan syarat-syarat lain, tapi tinggal satu syarat PCR, maka kita tidak bisa terbang. Oke, itu untuk saat sekarang ini. Jadi untuk penerbangan internasional itu masih wajib tes PCR. Dan yang kedua adalah untuk penerbangan domestik di dalam Pulau Jawa dan Bali, yang mana syarat wajib yang pertamanya salah satunya adalah itu wajib vaksin minimal dos pertama. Oke, minimal dos pertama. Jadi kalau kita belum vaksin lagi, itu kita tidak akan bisa naik pesawat. Bagi kita yang dari luar negeri yang belum divaksin, nanti semasa atau sewaktu di karantina, kita akan menerima dos pertama atau vaksin dos pertama di tempat karantina. Jadi bagi kita yang telah mendapatkan dos pertama vaksin, wajib juga dengan menyertakan tes PCR 2 kali dalam 24 jam. Oke, itu bagi dos pertama. Sedangkan bagi kita yang telah mendapatkan dos kedua vaksin, itu tidak perlu lagi tes PCR. Tapi apa gantinya? Yaitunya rapid test antigen 1 kali dalam 24 jam. Jadi untuk penerbangan domestik dalam Pulau Jawa dan Bali, bagi yang telah mendapatkan vaksin dos kedua ini tidak perlu tes PCR, hanya perlu rapid test antigen 1 kali dalam 24 jam. Sedangkan bagi kategori yang ketiga ialah penerbangan domestik yang mengadakan perjalanan di luar Pulau Jawa dan Bali, contoh ke Jawa, ke Sumatera, Jawa ke Pontianak, itu juga wajib vaksin minimal dos pertama. Dan bagi yang telah mendapatkan dos pertama vaksin ini juga wajib dengan tes PCR 2 kali dalam 24 jam. Itu dos pertama. Bagi yang telah mendapatkan dos kedua vaksin juga wajib menyertakan dengan tes PCR 2 kali dalam 24 jam. Jadi dari 3 kategori yang saya jelaskan tadi, penerbangan internasional, penerbangan domestik dalam Pulau Jawa dan Bali, dan yang ketiga penerbangan domestik di luar Pulau Jawa dan Bali, yang tidak memakai tes PCR adalah untuk penerbangan domestik di dalam Pulau Jawa dan Bali, dan itu hanya bagi yang telah mendapatkan vaksin dos kedua. Bagi yang telah mendapatkan vaksin dos kedua, itu hanya perlu dengan rapid test antigen 1 kali dalam 24 jam. Jadi begitulah penjelasan tentang tes PCR ini.
mana yang perlu tes PCR, mana yang tidak perlu tes PCR. Terima kasih telah mendengar, jangan lupa share kepada yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.